Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk sama-sama sholat subuh berjamaah. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kitab Madarjus Salikin. Semoga apa yang kita kerjakan dicatat sebagai pemberat kebaikan kita di hari kiamat kelak. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban, di mana bulan kebanyakan manusia lalai di dalam bulan ini. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering mengisi bulan Sya'ban ini adalah dengan puasa sunnah dan juga dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Karena siapa yang belum terbiasa melakukan berbagai ketaatan sebelum Ramadan, ketika masuk Ramadan bisa jadi merasa berat ya untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Makanya yang belum terbiasa menghatamkan Al-Quran, mulai bulan ini coba hatamkan, contohnya dalam 3 hari atau dalam 1 pekan, sehingga nanti ketika masuk Ramadan bisa ditingkatkan lagi. Dan para ulama terdahulu memberi contoh kepada kita, sebelum Ramadan mereka menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Ketika masuk bulan Ramadan baru mereka menghatamkan Al-Quran tiap hari. Ya Masya Allah, kalau Imam Syafi'i sehari 2 kali, Imam Bukhari sehari sekali, dan juga yang lainnya ya. Bahkan kalau Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu hatam Al-Quran dalam 1 rakaat witir. Ya nggak kebayang ya berapa jam itu sholat witir 1 rakaat hatam Quran. Nanti kalau di Masjid Ar-Rayyan 1 rakaat hatam Quran kira-kira ada nggak jamaahnya gitu ya, Masya Allah. Wallah alam bisawab. Barakallah. Barangkali baru 1 juz pun sudah mulai batuk-batuk ya. Baru 1 juz sudah mulai goyang-goyang, dehem-dehem ya, sebagai alarm, kode ya, kode untuk cepat ruku dan menyelesaikan sholatnya. Alikhwa hafizakumullah. Pada kesempatan lalu sudah kita sampaikan ibadah yang paling utama menurut sebagian para ulama. Ada yang menyatakan bahwa ibadah yang paling utama adalah yang paling sulit dan paling berat. Karena ibadah semacam ini tentu sangat tidak disukai oleh hawa nafsu dan juga berat untuk dilaksanakan. Karena itu ada riwayat yang menyatakan ya bahwa amalan yang paling utama adalah yang paling sulit ataupun berat. Atau juga ada riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW menyatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ajruki ala qadri nasobiki, bahwa pahala yang akan kau dapatkan itu sesuai dengan kadar keletihanmu, kadar kesungguhanmu dalam melaksanakannya. Berarti semakin berat semakin banyak pahalanya. Contoh amalan yang paling berat dan paling sulit untuk dikerjakan adalah jihad, contohnya di jalan Allah, karena dia bertaruhkan nyawa ya. Atau juga azakumullah, ibadah-ibadah yang memang seperti tadi berat sekali untuk dilaksanakan. Mungkin bagi sebagian orang yang sulit sekali dikerjakan adalah qiyamul lail contohnya, karena dia belum pernah dan sangat sulit apalagi di tempat yang mana cuacanya sangat dingin barangkali ya. Ketika dia bangun dari tidur itu sulit sekali untuk berwudu dan sebagainya. Maka ini adalah ibadah paling mulia menurut sebagian para ulama. Yang kedua, ada yang menganggap bahwa ibadah yang paling utama adalah zuhud di dunia. Jadi mereka sama sekali tidak memikirkan kehidupan dunia, atau bukan seperti itu ya, akan tetapi mereka mengambil sedikit saja dari dunia. Mereka tidak menaruh kecintaan terhadap dunia, mereka zuhud terhadap dunia. Dan zuhud itu amalan hati Bapak sekalian. Maka sebagian menjelaskan tidak mengapa orang-orang memiliki harta benda yang begitu banyak, akan tetapi bisa jadi dia zuhud, karena zuhud itu adalah amalan hati. Terbukti dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ada di antara mereka yang kaya raya, kekayaannya
sulit untuk dihitung mungkin ya, kalau di saat ini sulit untuk diangkakan itu. Akan tetapi mereka terkenal sebagai orang yang zuhud di dunia, dan mereka adalah orang yang sangat cinta akhirat. Utsman bin Affan kaya raya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, termasuk juga Abdurrahman ibn Auf, dan banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, ada yang menganggap bahwa amalan yang paling istimewa ataupun ibadah paling utama adalah yang manfaatnya merambah secara luas. Jadi bukan hanya untuk pribadi kita sendiri. Contoh, kalau qiyamul lail manfaatnya adalah untuk orang yang melaksanakannya saja, untuk kita pribadinya. Tapi kalau membangun masjid maka manfaatnya luas, umum. Apabila dia membangun sekolah maka manfaatnya pun luas. Kalau dia membangun jalan maka juga seperti itu, manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Nah, sebagian orang berpendapat bahwa inilah amalan yang utama. Tapi Bapak sekalian, jangan sampai juga kita melupakan amalan untuk kita. Dalam arti al-ikhwazakallah, silahkan kerjakan amalan untuk diri kita sebaik mungkin, tapi kemudian jangan melupakan juga amalan yang nanti pahalanya ataupun juga manfaatnya merambah secara luas. Ini yang akan menjadi amal jariah bagi kita, Bapak sekalian. Seperti yang pernah kita singgung, amal jariah itu yang pertama yang sering kita dengar adalah yang disebut dengan sedekah jariah itu ya, sedekah yang ngalir itu. Yang pertama, ilmu yang disebarkan. Yang kedua, mewariskan mushaf, ngasih mushaf ke musola, ke masjid, ke pendidikan Al-Qur'anul Karim ya, rumah Quran dan sebagainya. Itu pahalanya ngalir terus, selama dibaca pahalanya terus ngalir. Satu huruf 10 kebaikan dan selanjutnya. Kemudian juga menanam pohon seperti pohon kurma, manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak, diwakafkan. Kan nanti Bapak sekalian di depan rumah kalau memang ada sisa-sisa tanah itu, alangkah baiknya memang dengan pohon yang bermanfaat gitu ya, atau kalau punya kebun ya ditanaminya itu tanaman-tanaman yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Jangan sampai punya tanah luas isinya hanya janda bolong. Seperti itu ya, manfaatnya apa nantinya. Nah, kemudian ada juga sedekah jariah ataupun amalan yang pahalanya terus mengalir itu, contohnya mengalirkan sungai ya. Ada juga membangun masjid ya Bapak sekalian, dan yang lainnya ya Bapak sekalian. Itu adalah di antara amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir kepada kita dan dirasakan oleh orang banyak. Yang keempat, sebagian dari mereka berpendapat bahwa ibadah yang paling utama adalah amalan yang dilakukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan timingnya, dan juga tugas yang memang harus dilaksanakannya. Makanya Bapak sekalian, kalau contohnya sedang terjadi peristiwa kelaparan atau krisis moneter contohnya, apa amalan yang paling utama? Membantu sesama, memberi makan, memberi bantuan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Kalian benar-benar akan menempuh satu jalan yang sulit lagi mendaki. Bayangkan ya, sulit mendaki, sukar untuk dilalui. Apa jalanan tersebut? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apakah jalanan yang sulit tersebut? Sulit untuk dikerjakan, berat untuk dilalui. Fakku raqabah. Yang pertama, memerdekakan budak. Budak saat ini sudah enggak ada, apa sekalian ya, perbudakan sudah tidak ada. Yang kedua, au it'amum fi yaumin dzi masghabah, atau ngasih makan pada waktu terjadi kemelaratan, pada waktu terjadi paceklik seperti itu. Maka ketika orang-orang kehilangan pekerjaan, ketika mereka sudah sulit untuk mendapatkan penghasilan, kita memberi bantuan kepada mereka. Ini adalah amalan yang paling mulia karena sesuai dengan timingnya, dan kita harapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala ataupun keridhoannya. Ketika datang waktu sholat, maka amalan yang paling utama adalah sholat, bukan lagi belajar ya. Ketika adzan dikumandangkan, maka yang paling utama segera menuju masjid untuk sholat berjamaah. Ketika datang waktunya untuk puasa Ramadan, maka yang paling utama adalah puasa Ramadan.
Ketika datang sepertiga malam terakhir, maka yang paling utama adalah qiyamul lail, memperbanyak istighfar, memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ruku dan sujud di dalamnya. Itu adalah waktu yang termulia untuk bermunajat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, siapa yang meminta kepadaku pada waktu itu aku beri. Siapa yang berdoa aku kabulkan. Siapa yang minta perlindungan aku lindungi, kata Allah. Itu sesuai dengan waktunya. Nah, ketika waktu untuk belajar, maka yang paling utama adalah belajar. Seperti itu ya, jadi sesuai dengan waktunya. Al-ikhwah hafizakumullah. Nah, setelah membahas hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah kemudian melanjutkan dengan bangunan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan juga keharusan ibadah sampai akhir hayat. Jadi kalau tadi dibahas beberapa macam ibadah yang menurut para ulama paling utama, kemudian kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sampai akhir hayat, bukan sampai menikah contohnya, ataupun bukan sampai dapat pekerjaan, atau bukan sampai ketika sukses membangun bisnis, tidak, akan tapi sampai meninggal dunia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menurut Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu untuk mewujudkan 4 macam ibadah ya. Yang pertama mewujudkan, seperti sebelum kita lanjutkan ya, ibadah itu adalah apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencakup perkataan, perbuatan yang lahir maupun yang batin. Selama dicintai dan diridhoi oleh Allah, itulah ibadah. Berarti umum ibadah itu bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar haji. Apapun yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik dari perkataan dan perbuatan yang lahir ataupun yang batin, itulah ibadah. Nah, sekarang Bapak sekalian, ibadah itu ada beberapa macamnya. Yang pertama ada perkataan hati, yang kedua perkataan lisan, yang ketiga ada amalan hati, dan yang keempat ada amal perbuatan. Jadi ada empat macam ibadah: perkataan hati, perkataan lisan, amalan hati, kemudian amalan hati, dan juga amalan anggota badan. Kita nanti akan lihat satu persatu Bapak sekalian. Kata Ibnu Qayyim, perkataan hati kenapa dibedakan dengan amal hati? Ya karena contohnya kita biar lebih mudah. Perkataan hati itu adalah keyakinan terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang sifatnya, tentang nama-namanya Bapak sekalian. Jadi apapun yang Allah beritakan kepada kita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakini dengan hati. Itu adalah perkataan hati. Keyakinan adalah perkataan hati. Berarti tauhid adalah perkataan hati Bapak sekalian. Kemudian juga kita meyakini adanya para malaikat, kita meyakini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak dalam urusan agama ini Bapak sekalian sulit untuk dicerna oleh akal, karena yang wajib berinteraksi dengannya adalah iman. Jadi kita harus memupuk keimanan terlebih dahulu Bapak sekalian, jangan mendahulukan akal. Salat subuh kenapa 2 rakaat? Sulit kalau dipikir oleh akal Bapak sekalian. Akan tetapi itulah perintah Allah Subhanahu wa taala di saat kita masih segar, di saat kita baru bangun tidur, salatnya hanya 2 rakaat. Tapi kenapa di siang hari yang begitu panas salatnya dalam 4 rakaat? Itulah perintah Allah yang harus kita dahulukan adalah iman. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun nanti ada di antara manusia yang kemudian mencoba untuk mencari-cari hikmahnya. Ada yang menyatakan bangun tidur itu dosanya dikit katanya ya, sehingga sholatnya 2 rakaat. Walaupun juga nanti sunnahnya dipanjangkan Bapak sekalian kalau sholat subuh. Makanya sholat subuh dinamakan wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sholat subuh dinamakan Qur'anal fajri. Kenapa Qur'an? Yang paling nampak bacaannya Bapak sekalian.
Sesungguhnya bacaan pada waktu subuh atau sholat subuh itu sendiri disaksikan oleh malaikat. Karena disaksikan langsung panjangkan bacaannya. Dicatat oleh malaikat bacaannya apa, zikirnya apa, siapa saja yang hadir pada waktu sholat subuh. Maka berbahagialah bapak-bapak sekalian yang hadir pada waktu sholat subuh berjamaah. Malaikat malam mereka naik kepada Allah pada saat ini. Mereka akan melaporkan amalan kita. Ya Allah, si fulan hadir sholat subuh berjamaah di masjid, tapi si fulan tidak ada di masjid, ya Allah. Dilaporkan oleh Allah, si fulan membaca doa ini, si fulan membaca Al-Quran dari ayat ini sampai ayat ini, dari surat ini sampai surat ini, dicatat oleh malaikat, apa sekalian. Nah, dia sholat subuh itu karena sebagian tadi menyatakan karena bangun tidur dan dosanya masih dikit. Ketika sholat duhur, mulai itu orang-orang beraktivitas, kalimat dan perkataannya sudah mulai banyak yang keluar. Kemudian juga tindak tanduknya, ya, tingkah lakunya sudah mulai juga banyak dikerjakan. Interaksi dengan masyarakat juga sudah mulai banyak. Mulailah di sana ada beberapa kesalahan, kekeliruan dan dosa yang terjadi sehingga harus dibersihkan 4 rakaat sholat duhur. Setelah duhur kerja lagi, berinteraksi lagi, ada yang di pasar lagi dan sebagainya, banyak lagi dosa, dibersihkan lagi oleh sholat asar. Ya, kemudian terus seperti itu sampai kemudian ditutup oleh sholat isya. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, ya, kembali bahwa ada perkataan hati. Perkataan hati adalah keyakinan terhadap apa yang Allah beritakan, terhadap apa yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam sampaikan juga kepada kita. Maka Bapak sekalian ada satu kaidah, minallahir risalah wa 'alar rasulil balag wa 'alaina taslim. Kerasulan itu berasal dari Allah. Allah yang milih. Kita tidak bisa menjadi rasul karena kita rajin ibadah, bahasa Arabnya fasih, contohnya hafal Al-Quran, gak bisa, karena kerasulan itu Allah yang milih, apa sekalian. Nah, kemudian wa 'alar rasulil balag, kewajiban rasul adalah menyampaikan apa yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaina taslim, kewajiban kita adalah tunduk dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya yang pada waktu itu banyak ditentang oleh masyarakat Arab. Ketika Rasulullah SAW menceritakan, tadi malam saya sudah Isra dan Mi'raj. Nah, sudah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, ke atasnya langit yang ketujuh, Bapak sekalian. Orang-orang pada heran, mana mungkin nggak nyampe semalam bisa melalui, ya, ataupun melewati dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, sebelum subuh udah balik lagi. Mustahil, kata orang-orang Arab tersebut. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau adalah orang yang paling kuat keimanannya di antara para sahabat itu, beliau menyatakan jika Rasulullah SAW yang menyampaikannya, saya mempercayainya. Bahkan kalau beliau menyampaikan apa yang lebih hebat dari itu, saya mempercayainya. Orang yang pertama mempercayainya adalah Abu Bakar. Maka beliau dinyatakan Abu Bakar As-Siddiq, yang selalu membenarkan, apa sekalian. Pada waktu itu kan belum ada kendaraan yang cepat, belum ada kereta api, belum ada pesawat, apa sekalian. Yang ada adalah onta, belum ada Toyota, apa sekalian. Kalau dari Mekah ke Palestina saja kalau dilalui oleh unta, ya mungkin lebih dari 2 pekan itu, apa sekalian. Tapi ini dilaluinya dengan sangat cepat. Jadi kita, apa sekalian, kembali lagi, yakini, imani apa yang Allah sampaikan tentang dirinya, tentang hukum-hukumnya, tentang peraturan dan ketetapannya, dan apa yang disampaikan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang disampaikan oleh Rasul SAW itu berasal dari hawa nafsu, semuanya berasal dari wahyu yang telah disampaikan kepadanya. Nah, kemudian ada perkataan lisan. Nah, perkataan lisan ini banyak, contohnya seperti zikir, mengucapkan syahadatain, itu kan perkataan lisan. Ya, termasuk ibadah, Bapak sekalian. Karenanya ada ibadah-ibadah yang ringan di lisan akan tetapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan di lisan, berat di timbangan Allah. Ini tentu Bapak sekalian, kenapa kok bisa berat di timbangan Allah? Karena makna dan kandungannya. Karena itu mari kita fahami apa makna daripada subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim.
Subhanallah itu apa sekalian? Menyucikan Allah dari segala hal yang tidak layak pada dirinya. Sebagian orang Yahudi menyatakan Allah itu fakir. Sebagian Yahudi juga menyatakan tangan Allah terbelenggu. Jadi orang-orang Yahudi itu ketika mereka miskin, mereka ngeluh kepada Allah. Mereka menuduh Allah, Allah itu kikir dengan ungkapan yadullahi maglulah. Tangan Allah terbelenggu katanya. Allah itu kikir, buktinya kami tetap aja dijadikan fakir. Ketika Allah memberi kekayaan kepada orang Yahudi malah bilang sesungguhnya kami yang kaya, Allah lah yang fakir. Yahudi itu berubah-ubah perkataannya Bapak sekalian. Nah itu kan orang Yahudi mengatakan dan menyifati Allah seperti itu. Maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Maha suci Allah dari perkataan mereka. Allah tidak fakir, Allah juga tidak kikir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha laghaniyun hamid. Allah itu benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Dalam ayat lain berkaitan dengan ataupun dalam hadis contohnya, jadi Allah Subhanahu wa taala innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail. Jadi Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari agar para pelaku maksiat di malam hari bertaubat, dan sebaliknya membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku maksiat di siang hari bertaubat pada Allah. Atau tadi dalam ayat itu sendiri Allah menyatakan bal yadahu mabsutatan. Tangan Allah terbuka lebar Bapak sekalian. Allah senantiasa membuka tangannya yang menerima siapa yang mau kembali kepadanya. Jadi kembali bahwa subhanallah adalah meniadakan, menyucikan Allah dari apa-apa yang tidak layak baginya, baik dari sifat ataupun dari perbuatan. Kemudian kalau wabihamdi, subhanallah wabihamdi, ini kan alhamdulillah, maka alhamdulillah menyatakan kesempurnaan semuanya milik Allah. Allah memiliki sifat yang sempurna, perbuatannya sempurna, kerajaannya sempurna, ilmunya sempurna, tidak ada kecacatan sama sekali. Maka alhamdulillah. Apakah sama antara sesembahan orang kafir dengan Allah? Maka tidak sama. Kita katakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Ini adalah dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua ya, amalan lisan Bapak sekalian. Bahkan ada hadis yang menyatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan suatu amalan yang lebih baik daripada kalian berinfak dengan dirham, dengan dinar, dan juga lebih baik daripada kalian membunuh musuh kalian dalam peperangan, dalam jihad itu. Para sahabat menyatakan, tentu ya Rasulullah. Apa itu amalannya? Itu berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dengan lisan kan tentu. Zikir itu dengan lisan Bapak sekalian. Makanya nanti kalau selesai sholat kita mau berzikir, gerakkan lisannya. Jangan sampai mode silent terus. Sekalian ya. Ini kan lisan, amalan lisan. Maka gerakkan lisannya, termasuk dalam sholat. Dalam sholat ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ketika dalam sholat sir contohnya ya, kita membaca Al-Fatihah, digerakkan lisannya. Jangan diam aja Allahu Akbar. Diam aja itu ya, tahu-tahu ruku, tahu-tahu sujud aja. Baca itu apa sekalian, digerakkan. Ketika ruku, ada bacaan ruku, digerakkan lisannya. Itu amalan lisan. Bukan hati itu ya, walaupun hati mengikuti tentu. Tapi di sini ada lisannya. Subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Atau ketika sujud subhana rabbiyal a'la, digerakkan itu apa sekalian. Ketika tasyahud ya, seperti itu. Nah, apalagi ya alikhwa hafizakumullah. Jadi banyak ya amalan-amalan yang sangat ternyata ringan di lisan, tapi ternyata berat di timbangan Allah. Termasuk tanaman-tanaman di surga adalah zikir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang ingin punya tanaman-tanaman di dalam surga, perbanyak kalimat ini Bapak sekalian. Nah, yang ketiga ada amalan hati. Nah, kalau tadi perkataan hati, kemudian perkataan lisan, sekarang ada amal hati. Amalan hati itu seperti apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amal hati Bapak sekalian. Mencintai Allah melebihi kecintaan terhadap selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang ingin mendapatkan ataupun gini, al-iman contohnya,
tali iman yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Kemudian siapa yang ingin merasakan manisnya keimanan, maka salah satunya adalah hendaklah dia mencintai Allah dan Rasul di atas kecintaan terhadap siapapun selain keduanya. Dan juga ada yang menyatakan bahwa kita tidak akan mencapai kepada kesempurnaan iman sebelum kita mencintai Allah dan apa-apa yang berasal darinya, mencintai Allah, mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Bapak sekalian, contoh daripada amalan hati adalah tawakal, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan sebab. Jadi bedanya tawakal dengan, kalau dalam bahasa Arab itu ada tawakkul, ada tawakul gitu ya. Wawunya dipanjangin itu. Kalau tawakal dia menyerahkan hasil kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, dia sandarkan kepada Allah dengan mengerjakan sebab. Tapi ada yang tadi mungkin bahasa kita apa ya? Pasrah gitu atau apa ya? Bukan pasrah. Jadi dia tidak mengerjakan apapun tapi dia berdalih dengan tawakal. Contoh, kita menggunakan sepeda motor ataupun mobil ketika berangkat ke masjid. Orang yang tawakal itu ngunci dulu sepedanya, motornya ataupun mobilnya, baru kemudian ikut sholat. Dikunci, dia menyatakan saya tawakal pada Allah. Tapi ada juga yang bawa kendaraan ke masjid itu, kemudian dia membiarkan tanpa dikunci, tanpa ada usaha dari dirinya agar aman itu. Dia mengatakan saya tawakal. Ini bukan tawakal, ini teledor barangkali ya. Seperti itu al-ikhwan. Dan kita bisa mengambil pelajaran pada waktu Isra dan Mi'raj Bapak sekalian. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW kan mengendarai hewan ya, hewan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ada yang menyatakan buraq katanya ya, buraq. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, hewan tersebut diikat oleh malaikat Jibril itu ke tiang masjid. Kemudian Rasulullah SAW sholat. Pertanyaan saya, kalau hewan tersebut tidak diikat, kira-kira lari nggak? Tiba-tiba meninggalkan Nabi Muhammad SAW? Kan tidak. Akan tetapi ini bentuk tawakal, memberi contoh kepada kita, lakukan sebab terlebih dahulu. Walaupun hewan ini benar-benar perintah dari Allah ya, tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW, tetapi tetap diikat terlebih dahulu Bapak sekalian. Begitu juga dengan kita ya, jangan teledor. Atau mungkin malah sebagian orang malah sengaja ya, pintu mobilnya dibuka, silahkan siapa yang mau ngambil, saya udah tawakal ya. Itu bukan tawakal Bapak sekalian. Nah, kemudian tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa membantahnya. Sebagian orang membantah perintah ataupun larangan dengan banyak bertanya. Ketika diperintahkan untuk sholat, dia banyak bertanya, apa sih hikmahnya sholat? Apa sih keuntungannya kita sholat? Contohnya, kalau dia tahu manfaat, keuntungan daripada sholat, dia baru mengerjakan. Kalau tidak, dia belum mau. Kenapa kita dilarang untuk meninggalkan riba? Kenapa dilarang untuk berzina? Kenapa dilarang untuk memakan daging babi? Apa sih hikmahnya? Kalau dikasih tahu hikmahnya, dia tinggalkan. Kalau tidak, dia tidak. Dalam arti dia tetap saja memakan babi tersebut. Seorang mukmin itu tunduk kepada Allah, apa yang disampaikan olehnya pasti mendatangkan manfaat, apa yang dilarangnya pasti mendatangkan madarat. Maka perkataan pertama seorang mukmin ketika datang perintah dari Allah atau larangan dari Allah, dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa mikir dulu, sami'na wa entar dulu, sami'na wa musyawarah dulu, enggak. Sami'na wa ata'na. Maka Bapak sekalian, tidak ada istikharah dalam larangan Allah. Contohnya ada yang menggoda bapak-bapak untuk berzina, bentar ya saya istikharah dulu. Enggak perlu istikharah Bapak sekalian. Ini kalau udah dilarang ya. Kemudian kalau dalam perintah juga seperti itu, enggak ada istikharah, langsung kerjakan. Nanti besok kita akan puasa Ramadan, ayo ya kita semuanya mengerjakannya. Ntar dulu saya mau istikharah, enggak perlu istikharah Bapak sekalian. Ini udah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Istikharah itu dalam perkara-perkara mubah, ada dua pilihan, dua-duanya baik. Nah Bapak sekalian, kita mau milih yang mana. Dan istikharah itu bukan sekedar mau menikah. Sebagian orang barangkali taunya istikharah itu menentukan pilihan
pasangan hidup, ada dua pilihan, dua-duanya solehah, dua-duanya cantik, dua-duanya memiliki nasab yang baik gitu ya. Nah itu silahkan istikharah. Tapi Rasulullah SAW juga ketika mau safar istikharah. Saya mau safar istikharah dulu nih, kita lanjutkan perjalanan atau tidak. Bahkan Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka istikharah dulu sebelum nulis hadis. Ya Allah, kalau hadis ini sahih, beri kekuatan kepadaku untuk melanjutkannya, menuliskannya. Tapi kalau hadis ini dhaif, maka beritahukan kepadaku bahwa ini adalah hadisnya dhaif. Makanya hadis-hadisnya kan banyak diterima Bapak sekalian. Nah, apalagi contoh daripada amalan hati, takut kepada Allah ya, berharap kepadanya. Jadi ada roja, ada mahabbah, ada al-khauf. Ada al-khauf, roja dan juga mahabbah. Ketiga hal ini merupakan pilar amal Bapak sekalian. Dalam sebuah amal jangan sampai hilang dari tiga hal ini. Kalau hilang salah satunya, amalan tidak naik kepada Allah. Diibaratkan seperti seekor burung, burung yang memiliki kepala dan kedua sayap, ya, memiliki ruh. Bahwasanya kepala ataupun ruhnya itu adalah rasa cinta. Kemudian kedua sayapnya adalah ar-raja wal mahabbah, rasa harap kepada Allah dan rasa takut kepadanya. Kalau rojanya yang hilang berarti patah salah satu sayapnya, nggak bisa terbang burung tersebut. Kalau khaufnya juga yang hilang, maka patah juga sayapnya. Kalau mahabbahnya yang lenyap, maka ruhnya nggak ada, mati burung tersebut Bapak sekalian. Tiga hal ini harus senantiasa ada dalam ibadah, al-khauf, ar-raja dan al-mahabbah. Itu diantara contoh amalan hati. Sedangkan amalan anggota tubuh, nah ini banyak juga, sholat, jihad ya, termasuk juga nanti melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk sholat Jumat, untuk menuntut ilmu Bapak sekalian, untuk kemudian ibadah haji, amalan-amalan perbuatan anggota tubuh kita, membantu sesama dan sebagainya Bapak sekalian. Ini adalah amalan hati dan semuanya merupakan amal soleh jika kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah, dan jika amalan tersebut memang benar-benar dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, amalan mubah bisa berubah menjadi ketaatan dan mendapatkan pahala jika kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tidur itu adalah mubah. Tapi kalau kita niatkan, ya Allah, saya tidur di malam hari ini agar nanti pagi atau di sepertiga malam terakhir bisa bangun tidur, bisa kembali segar bugar ya untuk menjalankan ketaatan kepadamu, itu akan berubah menjadi pahala Bapak sekalian, menjadi ibadah, menjadi sedekah bagi kita. Kalaupun contohnya kebablasan, bangun-bangun menjelang sholat subuh dan gak sempat untuk qiyamul lail, tidurnya dihitung sebagai sedekah. Semuanya dianggap sebagai ibadah soalnya jika kita niatkan tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian, yang membedakan apa? Niatnya. Sama-sama tidur, yang satu tidak mendapat pahala, yang satu mendapat pahala karena niatnya Bapak sekalian. Begitu juga dalam mandi contohnya. Mandi itu sama-sama mandi, tapi dengan niat bisa mendapatkan pahala dan juga ada yang tidak mendapatkannya. Apalagi kalau mandi wajib. Yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa juga kan dari niat. Kalau bapak-bapak hanya sekedar mandi nyebur seperti itu, walaupun basah seluruh anggota tubuhnya, itu mandi biasa. Tapi kalau diniatkan, saya mau mandi wajib, contohnya, itu dapat pahalanya. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, setelah kita mengetahui beberapa macam daripada amalan, ada tadi perkataan hati, perkataan lisan, ada amalan hati dan ada amal anggota badan. Ya, ada empat macam tersebut. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan, kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sampai meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin. Al-yaqin yang dimaksud di dalam ayat ini, surat Al-Hijr ayat yang ke-99, adalah sampai datang kematian. Maka tidak ada batas waktu dalam beramal kecuali wafat, meninggal dunia. Kalau ada yang bertanya, sampai kapan kau akan menyembah Allah? Kita katakan sampai meninggal dunia. Jika ada sebagian orang yang berpendapat
ada manusia yang sudah sampai kepada satu tingkatan di mana dalam tingkatan tersebut orang tersebut boleh berhenti ibadah, maka kata sebagian ulama orang ini zindik, bahkan bisa dikatakan keluar dari Islam. Kalau ada manusia yang dibebaskan dari ibadah, maka orangnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah berhenti dalam beribadah sampai meninggal dunia, Bapak sekalian. Apakah kita akan mengaku-ngaku lebih hebat, lebih mulia, lebih takwa daripada Rasul? Kan mustahil kita lebih hebat darinya, lebih bertakwa darinya, kan mustahil. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyatakan kepada para sahabatnya ketika ada 3 orang ya yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadah Rasul, qiyamul lailnya, ibadah-ibadah yang lainnya, sampai para sahabat ini menganggap amalan yang selama ini dikerjakannya itu dikit banget. Akhirnya yang satu mengatakan saya mau qiyamul lail terus menerus gak mau tidur. Yang satu mengatakan aku mau puasa terus menerus gak mau buka. Yang ketiga mengatakan aku gak mau nikah dengan wanita, ya tidak mau menikahi wanita. Kedengaran oleh Rasulullah SAW menyatakan, apakah kalian yang menyatakan seperti itu? Sesungguhnya aku adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian, paling takut kepada Allah dari kalian. Ya, tapi aku ini kata Rasulullah SAW qiyamul lail tapi tidur juga. Aku ini puasa tapi buka juga. Dan aku juga menikahi wanita. Siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Nah Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang terbebas dari kewajiban ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan tujuan daripada ibadah nantinya mencapai pribadi muttaqin. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan dalam ayat ini disebutkan ibadah itu sampai meninggal dunia. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Imam Al-Ghazali, beliau ketika sholat sunnah, ketika qiyamul lail gitu ya, tiba-tiba ada bayangan putih semacam asap gitu. Kemudian ada semacam cahaya, menyatakan cahaya tersebut, wahai Ghazali, aku adalah Tuhanmu. Aku katakan bahwa engkau sudah bebas daripada beribadah, gak perlu ibadah lagi. Apakah yang dilakukan oleh Imam Ghazali? Belum ngambil sendalnya, pergi wahai iblis, kata Imam Ghazali dia, ikhsa ya aduwallah, pergi wahai musuh Allah. Apakah saya harus berhenti beribadah sedangkan orang yang paling mulia tidak pernah berhenti ibadah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau di antara kita pas kalian lagi sholat, tiba-tiba ada cahaya, bilang seperti itu, wahai Abdullah, kamu sudah nggak wajib lagi sholat. Ya, wahai Abdullah, kamu udah nggak wajib lagi puasa Ramadan. Kira-kira mau ngapain itu orang tersebut? Oh, mungkin akan diviralin. Tadi ada malaikat Jibril dari mana? Ini ya, jadi ngaku-ngaku aja itu. Jadi seperti itu ya Bapak sekalian, tidak ada yang terbebas dari kewajiban ibadah sampai meninggal dunia. Nah kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab As-Sahih ya disebutkan saat wafatnya Utsman ibni Mad'un, Rasulullah SAW bersabda, telah datang al-yakin kepada beliau, kepada Utsman ibni Mad'un. Dalam arti ya, yakin di sini adalah ajal. Makanya jangan sampai diartikan yakin adalah satu derajat di dalam agama yang disebut mungkin oleh sebagian orang ma'rifatnya, ma'rifat sampai derajat benar-benar dekat sama Allah. Kalau sudah seperti itu nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi puasa, nggak perlu lagi yang lainnya. Maka sebagian orang-orang sufi, Bapak sekalian, sebagian ya, saya sebutkan seperti itu, ada yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kewajiban haji, contohnya walillahi 'alan nasi
hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia adalah menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu itu. Kata mereka, haji yang dimaksud dalam ayat ini adalah mengunjungi guru-guru yang ada. Itu kata sebagian orang-orang sufi. Ada juga yang menyatakan bahwa puasa yang diwajibkan kepada kita bukan puasa dari menahan makan, menahan minum, tapi menurut mereka puasa yang dimaksud dalam ayat ini adalah menjaga rahasia. Coba, jadi dipelintir-pelintir aja ayat tersebut ya dengan takwilan-takwilan yang keliru, takwilan-takwilan yang dingin itu. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah disebutkan di sini, hamba tidak terbebas dari ibadah selagi dia berada di dunia, bahkan di alam barzakh pun katanya. Kok bisa di alam barzakh? Karena nanti di alam barzakh malaikat akan bertanya kepada hamba tersebut, siapa Tuhanmu? Kalau dia seorang mukmin, dia akan menjawab Allah. Siapa nabimu? Dia akan menjawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu? Maka dia menyatakan Al-Qur'anul Karim. Kalau dia bisa menjawab seperti itu, maka dia mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Dia akan melalui alam barzakh tersebut seperti pengantin, cepat sekali ya, menunggu datangnya hari kiamat itu. Adapun kalau tidak bisa menjawabnya, maka dia akan disiksa, akan dipukul dengan palu dari neraka. Nauzubillah, dia akan menjerit yang jeritannya tersebut didengar oleh makhluk Allah kecuali manusia dan jin. Nah, kemudian nanti pada hari kiamat Bapak sekalian, orang-orang yang beriman itu ataupun secara umum adalah manusia akan diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Dan orang-orang beriman mereka bisa untuk sujud. Sedangkan orang-orang yang riya pada waktu di dunia, ibadahnya hanya ingin dipuji, ibadahnya hanya ingin untuk disanjung ya, untuk mendapatkan satu kedudukan di kalangan manusia. Mereka mau sujud pada waktu itu, tapi Allah menjadikan tulang punggungnya itu lurus ya, dengan sampai ke bawahnya, jadi nggak bisa. Kalaupun mau sujud langsung tersungkur gitu, nggak bisa. Apalagi orang-orang munafik, orang-orang kafir nggak bisa gitu ya. Mereka nggak bisa bersujud pada waktu itu. Maka alikhwa azanallah yakum, mumpung kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki ibadah, memperbagus ketaatan kepada Allah, maksimalkan saat-saat ini ya Bapak sekalian. Terlebih ini bulan Sya'ban, sekali lagi tadi disampaikan, kita isi bulan Sya'ban dengan memperbanyak ketaatan sebagai persiapan untuk bulan Ramadan. Sebagian orang mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan Qurra, bulan para pembaca Al-Qur'an. Ada juga yang menyatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan Rajab adalah untuk menanam, bulan Sya'ban adalah untuk mengairi, dan bulan Ramadan untuk memanen. Bagaimana mungkin kita akan panen kalau tidak pernah menanam? Siapa yang ingin menghatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan, hatamkan dari sekarang Bapak sekalian. Jadi sudah terbiasa. Bulan Ramadan nanti insya Allah kita akan qiyamul lail, akan sholat tarawih ya. Maka dari sekarang biasakan qiyamul lail Bapak sekalian, agar tidak berat. Makanya ada sebagian orang yang mengeluh, ya Ustadz, ya Syekh, ya alim contohnya, kenapa saya berat untuk qiyamul lail padahal situasinya mendukung? Kenapa berat untuk menghatamkan Al-Qur'an padahal manusia rata-rata hafal hatam Al-Qur'an? Karena engkau tidak membiasakan sebelum Ramadan Bapak sekalian. Dia kaget masuk bulan Ramadan, mungkin dia langsung mau menghatamkan Al-Qur'an dalam sehari, akhirnya demam, masuk angin ya, Omikron lagi dan yang lainnya itu. Makanya itu ya persiapan dari sekarang. Barakallahu fikum Bapak sekalian. Itulah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim berkaitan dengan keharusan beribadah hingga akhir hayat ya. Kalau dalam masalah sholat kita tambahkan nih, dalam masalah sholat Bapak sekalian, kita sebagai laki-laki maka tidak ada yang menggugurkan kewajiban sholat ini. Kalau bagi perempuan kan ada waktunya, mereka terkena haid contohnya dalam sebulan, entah itu 1 pekan maksimal 2 pekan, itu ada jatah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan sholat, meninggalkan puasa juga. Tapi kalau puasa nanti diganti, kalau sholat tidak ada qada sholat ya. Nanti masalah qada ini panjang juga pembahasannya. Alikhwah hajanallahu wa iyyakum. Jadi dalam keadaan apapun kita Bapak sekalian, sholat jangan sampai ditinggalkan.
Kalau dalam keadaan safar kita tidak meninggalkan sholat, akan tapi di jama', contohnya, atau di jama' ada juga jama' qashar gitu. Jadi intinya tidak ada kebolehan untuk meninggalkan sholat bagi laki-laki yang sudah balik, memiliki akal yang sehat gitu ya, dan tentu adalah dia seorang mukmin Bapak sekalian. Dan tidak ada keberuntungan, tidak ada kesuksesan kalau dia meninggalkan sholat. Bagaimana kalau orang yang diberi kesuksesan dunia tapi dia nggak pernah sholat? Itu istidraj Bapak sekalian. Itu hanya pemberian dari Allah sementara. Suatu saat nanti Allah akan angkat dia, setelah diangkat dibalikkan sekonyong-konyongnya. Jadi Allah lagi ngangkat dulu biar lagi tinggi, makin tinggi. Ketika dijatuhkan itu benar-benar terasa itu Bapak sekalian. Kalau diangkatnya dikit kan dijatuhin nggak terasa. Ini diangkat dulu biar dia maksiatnya tambah-tambah gitu ya. Kedurhakaannya semakin menjadi-jadi itu suatu saat dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekonyong-konyong ya. Nasallallahu al-afiyah Bapak sekalian. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala berjanji kan, qad aflaha al-mu'minun. Telah beruntung, telah sukses, telah bahagia bagi mereka yang beriman. Karakter pertama orang yang beriman adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang sangat khusyuk di dalam salatnya. Ciri khusyuk Bapak sekalian, cirinya saja ketika anggota tubuh khusyuk. Jadi kalau hati khusyuk, anggota tubuh pun akan khusyuk. Jika kita melihat ada seseorang yang sedang sholat, tapi masih saja dia memainkan jenggotnya, mainin jenggot sambil dihitung gitu ya, enggak khusyuk berarti. Atau ketika dia sholat, memperhatikan siapa yang lalu lalang, kemudian juga memainkan kancing, kemudian juga menggerak-gerakkan tangannya, menggerak-gerakkan anggota tubuh yang lain, berarti kan enggak khusyuk. Atau apalagi kalau matanya jelalatan itu, ada semut lewat diliatin sampai keluar dari masjid ya. Nah itu enggak khusyuk apa sekalian. Rasulullah SAW ketika melihat seorang laki-laki sholat, dia memainkan jenggotnya, kata Rasulullah, lau khasha'at qalbuhu la khasha'at jawarihu. Kalau hatinya khusyuk, anggota tubuhnya pun akan khusyuk. Tapi kalau tidak khusyuk berarti anggota tubuhnya akan kelihatan. Begitu juga dalam doa nanti Bapak sekalian. Biasakan dalam berdoa itu anggota tubuh kita tenang, dan itu adalah pengaruh dari hati. Kalau hati kita khusyuk saat berdoa, anggota tubuh kita pun akan khusyuk Bapak sekalian. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya yang kita sampaikan. Insyaallah pertemuan yang akan datang tingkatan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan juga penopang ubudiyah. Jika ada yang kurang jelas, ada yang mau disampaikan, tafadhol Bapak sekalian. Ustaz. Iya, Pak. Mengenai khusyuk, misal waktu saya sholat di depan saya itu ada anak-anak bercanda, itu saya batalin, itu lebih baik saya batalin atau saya diemin aja. Dapat. Ya, Masya Allah. Gini Bapak sekalian, anak boleh dibawa ke masjid dengan syarat menjaga adab-adabnya itu ya. Jadi nanti bapak-bapak silahkan membawa anak-anak ke masjid, tapi nanti dijaga ketika sholat itu dijaga, jangan sampai malah mengganggu yang lain. Nah kalau sudah usia anak 7 tahun mulai itu ditekankan bagaimana tata cara sholat yang benar mulai dari 7 tahun ya. Adapun nanti usia 10 tahun kalau tetap tidak mau sholat boleh dipukul. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu seperti itu ya, disampaikan kepada jamaah jika ada yang membawa anak, tolong dikondisikan, tolong dijaga, jangan mengganggu yang lain. Bukan kita melarang membawa anak, silahkan bawa ke masjid. Kita sangat senang anak-anak dibawa ke masjid, itu senang karena masa depan masjid itu adalah terlihat dari jamaahnya. Kalau jamaahnya nggak ada anak-anak, nggak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan siapa yang akan mengisi masjid? Kan belum tentu bapak-bapak ada di sini. Ya 10 tahun ke depan siapa coba? Bapak-bapak usianya sekarang anggaplah 50 tahun. 10 tahun ke depan 60 itu udah jatahnya kata Rasulullah SAW, usia umur umatku itu ya, usia umatku hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Kalau sudah meninggal dunia kita ini semua, siapa yang akan melanjutkan? Makanya dibiasakan dibawa anak-anak tapi seperti tadi. Nah, jika melihat anak-anak yang seperti itu, alaihi iyyakum, itu anak-anak siapa? Nah, kalau lagi sholat berjamaah di sebagian masjid kita kasih masukan. Kalau memang mereka pada bawa anak, kita tunjuk entah itu 1 atau 2 orang lah.
2 orang untuk mengkondisikan. Barangkali mau dikhususkan tempatnya. Anak-anak semuanya di belakang, ayo sholatnya di sini. Nanti yang benar-benar menjaga anak-anak ini, kalau sudah selesai sholatnya, mereka bisa sholat berjamaah 2 orang itu. Jadi ada tim khusus gitu ya untuk menjaga biar tidak mengganggu jamaah yang lain. Itu alangkah baiknya seperti itu. Nanti di masjid dibuat mungkin semacam tugas ya, piket harian. Nih hari ini si fulan sama si fulan untuk ngontrol anak-anak. Artinya jadi nanti dia bisa berjamaah. Adapun yang kita membatalkan sholat itu jika melihat anak-anak mau melakukan hal yang sangat madorot. Contohnya dia mau memasukkan tangannya ke setrum. Itu kan berbahaya, taruhannya nyawa. Batalkan sholat, ambil anak tersebut. Atau ketika masjidnya contohnya di lantai 2. Ya, dia si anak ini karena nggak tahu namanya bahaya, dia jalan aja hampir jatuh, kita melihatnya, batalkan sholat, ambil anak tersebut. Ya, itu boleh seperti itu Bapak sekalian. Adapun kalau sekedar barangkali lewat, kalau bisa kita ambil gitu ya, jangan sampai melewati kita, itu lebih baik gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak. Jadi intinya sama-sama kita saling menjaga ya Bapak sekalian, untuk menjaga kekhusyuan kita, saling bekerja sama menjaga kekhusyuan salat kita. Barakallahu. Ada lagi? Sampai di sini dulu kalau tidak ada Bapak sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang keliru dari saya dan dari syaitan. Saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.